ya gue pengen ngehemat ya pasti ya efisiensi itu lebih lama, gue nggak bakal efisien. Ini juga jadi masalah ekonomi kedua gitu. Nah yang ketiga yaitu distribusi ya, jadi ketika barangnya udah jadi, udah diprioritasin, udah diefisiensikan gitu ya, udah ketemu titik pasnya ya, nanti kita bakal bahas ini barangnya buat siapa ya. Jadi dalam ekonomi itu sering banget kayak gitu ya, ini buat semua orang kah, ini buat kelas tertentu kah, ini buat yang mampu bayar, buat yang nggak mampu bayar, ini buat kelas orang pria gitu, ini buat wanita, ini buat siapa gitu. Itu juga jadi masalah utama dari ekonomi ya, karena teman-teman harus pahamin ya, ketika distribusi itu harus dibagikan secara fair. Karena kalau distribusi ini nggak fair ya, ini bakalan terjadi yang namanya itu kesenjangan sosial kita ngomong ya. Ini kita keluar dikit ya dari ekonomi ya, karena lu pernah denger gak ada orang ya di luar sana tukang sampah misalnya pekerjaannya tiba-tiba menang lotre ya, terusnya 2 tahun kemudian dia menang lotre berapa juta dolar, dia balik lagi jadi tukang sampah. Maksudnya kayak gimana? Jadi distribusi itu harus selalu fair. Orang itu nggak boleh dapat uang yang terlalu banyak atau distribusi alokasi yang terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika kebanyakan itu bakal ngerusak tatanan kerapian ekonomi ini, gitu ya. Jadi yang teman-teman perlu pahamin ada masalah 4 ya, masalah utama dari ekonomi ini ya. Yang pertama itu prioritasnya ya, yang mana yang didistribusikan, yang mana yang di-create dulu gitu ya. Efisiensinya ya, kita tahu sumber daya itu terbatas ya, yang tadi gua ngomong. Jadi ketika gua pengen menghemat sumber daya ya, ini nggak bakalan efisien. Tapi ketika gue pengen efisien, ini bakalan boros banget ke sumber daya. Itu masalah ekonomi gitu ya. Terus yang ketiga itu distribusi ya. Jadi ini gue gimana cara bagiin ke barangnya